Ya, saya lihat bahwa Habib Rizik ini akhirnya jadi semacam umpan untuk mengukur kedalaman politik Islam, untuk mengukur ketajaman analisis media, untuk mengukur potensi oposisi. Jadi dia jadi umpan dari rejim yang panik sebetulnya. Ahli hukum pidana nilai perkara Habib Rizik Syihab tak boleh diproses lagi. Jadi kontras moral yang orang lihat di situ. Oleh karena itu, terhadap Habib Rizik ini ada pengadilan sesat atau pengadilan yang hendak menyesatkan Habib Rizik sebagai orang sesat. Padahal problem kita bukan soal siapa Habib Rizik, tapi sebagai individu dia harus diperlakukan sama dengan Jokowi sebagai individu. Nggak ada soal di situ mau kepala negara kek. Kalau betul-betul melanggar aturan kerumunan, lakukan hal yang sama. Jadi ini yang disebut sebagai upaya untuk mendiskreditkan sebuah kelompok yang di belakangnya ada simbol-simbol Islam. Itu yang saya protes dari cara kekuasaan menangani Habib Rizik sebagai warga negara. Dia tidak dialih sebagai warga negara, tapi sebagai tokoh Islam. Itu bahayanya kan. Rejim yang seharusnya membaca politik dalam perspektif sejarah dan tahu bahwa politik Islam tidak mungkin membesar bila ada keadilan sosial. Kalau kita belajar sejarah di mana-mana sepanjang sejarah Indonesia, gerakan politik Islam ini tumbuh bersamaan dengan merosotnya moral keadilan. Lepas dari siapapun tokohnya, tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi zaman Orde Baru, Orde Lama, segala macam tuh. Jadi ini pemerintah yang buta huruf terhadap sejarah sebetulnya. Dan Habib Rizik dijadikan umpan. Nah, sialnya Habib Rizik ada di dalam suatu setting kultur politik yang mengalami defisit. Jadi langsung terlihat kontras moral antara Habib Rizik sebagai petugas rakyat dan Jokowi sebagai petugas partai. Jadi ini sebetulnya medan perangnya tuh. Orang tetap menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak peduli dengan hak asasi manusia. Karena masalah Habib Rizik bukan soal pidana, tapi soal pelanggaran hak asasi manusia tuh. Yaitu hak dia untuk memperoleh perlindungan justru dalam memberi kritik pada kekuasaan dianggap itu sebagai kriminalitas tuh. Karena itu dicarikan delik yang kriminal, yaitu kerumunan. Kalau soal kerumunan, Habib Rizik 3 kali di dalam kasus yang disebutkan tadi ada tiga kasus yang berimpit di dia. Tapi karena hanya soal kerumunan, lalu orang bandingkan kalau si petugas partai itu berkali-kali melakukan hat-trick yang buruk, bahkan bikin gol bunuh diri 3 kali dalam soal kerumunan. Tidak ada istilah yang mungkin lebih tepat ya daripada ya miris, prihatin ya, kemudian menimbulkan ya gejolak, apa kita harus seperti ini terus begitu ya. Jadi semua ahli hukum, bukan semua, sebagian besar mengatakan itu pengadilan sesat ya. Hak seorang terdakwa itu diabaikan sama sekali ya. Melanggar HAM gitu Bang. Iya, saya kira itu melanggar HAM ya, melanggar HAM, betul. Upaya rejim untuk memojokkan beliau itu akhirnya terjebak di dalam kedunguan rejim sendiri. Sekarang rejim bingung mau diapain, mau diteruskan sidang ini, itu konsekuensinya panjang. Mau dihentikan sidang ini, konsekuensinya juga panjang. Jadi seperti orang dungu menunggang macan, akhirnya dia terjebak sendiri dengan obsesi dia untuk menunggang macan itu. Itu yang terjadi di sana tuh. Mau turun susah ditergang macan, mau terus lama-lama habis energinya tuh. Karena diguncang terus oleh jadi saya anggap ini pertandingan moral antara Habib Rizik dan Jokowi. Bukan Habib Rizik ansih sebagai person, tetapi di belakang Habib Rizik ada kumpulan moral yang ingin melihat hukum itu dibersihkan dari kepentingan politik. Sementara di pihak Jokowi atau istana atau kekuasaan ada upaya untuk menjadikan Habib Rizik sebagai target operasi untuk menghalangi peristiwa yang sedang direncanakan, yaitu 3 periode kepresidenan. Itu saya anggap satu paket. Mau dianalisis dengan cara apapun, yang terbaca adalah itu. Iya, itu yang diam-diam seluruh aparat analis politik melihat itu sebetulnya tuh. Tetapi hakim akhirnya harus memutuskan dia mau ikuti jalan pikiran istana atau mau ikuti jalan pikiran publik.
Jadi sekarang yang diuji sebenarnya integritas hakim tuh, dan hakim saya berharap hakimnya masih punya akal sehat dan menganggap bahwa ini bukan delik, ini adalah permainan politik. Karena itu jangan main-main dengan kekuasaan moral. Jadi terjebaklah sebetulnya hakim juga dalam prinsip-prinsip yang dari awal harus ditegakkan, yaitu hak asasi mendahului pesan politik. Jadi kalau hakim-hakim ini mengerti tentang kedudukan utama dari hukum, dia pasti akan anggap bahwa pesan politik tidak boleh masuk di ruang pengadilan. Ahli hukum pidana nilai perkara Habib Rizik Syihab tak boleh diproses lagi. Republika.co.id, Jakarta. Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir, mengatakan dakwaan atas pelanggaran kerumunan Habib Rizik Syihab di Petamburan dan Megabendung tidak bisa diproses kembali. Hal itu menurut dia karena melanggar ketentuan dari pasal 76 KUHP. Itu namanya nibis indem atau pembelaan hukum yang melarang seorang diadili 2 kali. Habib Rizik tidak bisa diproses 2 kali, ujar dia kepada Republika.co.id. Muzakir melanjutkan, karena tidak bisa diproses 2 kali, pengadilan kemudian menggunakan pasal 160 KUHP. Padahal langkah tersebut dinilainya juga tidak bisa dilakukan karena perbuatan pokok itu sudah diselesaikan dengan peradilan denda. Itulah tuturnya. Serupa dengan pelanggaran itu, kata Muzakir, Pengadilan Negeri Jakarta Timur seharusnya juga tidak bisa melakukan sidang terhadap Habib Rizik Syihab. Menurut dia, hal itu melanggar kompetensi relatif pengadilan yang hanya mewakili wewenang pengadili suatu perkara sesuai wilayah hukumnya. Ya, gak bisa. Itu locus delicti. Kalau perkara yang di Petamburan seharusnya sidang di PN Jakarta Pusat. Kalau yang di Megamendung harusnya PN Bogor, ujar dia. Dia melanjutkan persidangan Habib Rizik Syihab di PN Jakarta Timur menilik pada locus delicti, maka tidak sah karena tidak memiliki wewenang berdasarkan kompetensi relatif pengadilan itu. Dari 2 hal tersebut sudah tidak bisa, jadi kalau sudah diselesaikan atau didenda, tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Sebelumnya saat di sidang eksepsi kemarin, Munarman juga menganggap bahwa PN Jakarta Timur tidak berwenang dalam kasus di Megamendung karena pelanggaran itu tidak terjadi di sekitar Jakarta Timur. Keberatan lain yang disampaikannya dalam draft eksepsi adalah menyoal pasal 160 KUHP. Pasal itu, kata Munarman, tidak bisa diterkam pada pelanggaran protokol kesehatan. Terlebih ketika perkara protokol kesehatan yang melibatkan Habib Rizik Syihab disebut juga telah membayar denda. Tidak pernah ada di Indonesia yang melanggar prokes lalu membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Jadi kalau ini tetap diproses, ini nibis indem namanya, ujar Munarman menjelaskan. Lebih jauh, Munarman menyebut pasal 160 KUHP adalah pasal yang seharusnya diterapkan pada peristiwa kejahatan. Hal itu berbeda dengan pelanggaran protokol kesehatan yang bernada pelanggaran. Pelanggaran bukan kejahatan, jadi kita tolak, katanya menutup.